Eka Nuraini, Cynthia Rosa Siregar, Agung Nugroho, Desi Ratnasari, Rahman Utoro. Semuanya. Sekarang kita belajar tentang hari akhir. Hari akhir. Ada yang tahu hari akhir itu apa? Hah? Ya, bisa yang lain? Apa? Hari akhir atau hari kiamat, apa itu? Jawab aja. Hari akhir itu hari dimana semua bumi beserta isinya itu akan hancur. Nggak ada satupun yang tersisa, nggak ada, semuanya hancur. Oke. Sini ada video tentang hari kiamat gitu. Sobat MG Channel, hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran dunia, alam semesta beserta seluruh isinya. Peristiwa mahadahsyat ini juga diabadikan dalam Al-Quran dan umat Islam wajib mempercayainya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat ini? Tidak ada seorang pun atau makhluk apapun yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda. Sebelum datangnya hari kiamat, yakinlah terdapat fase-fase dan tanda-tanda yang akan mendahuluinya. Dan di video kali ini, kita akan mengetahui 7 fenomena alam yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe MG Channel, serta nyalakan tombol notifikasi untuk update video terbaru dari MG Channel. Yang pertama, turunnya salju di tanah Arab. Kita semua tahu bila Jazirah Arab adalah kawasan padang pasir dan kering lagi bersuhu panas. Curah hujan di wilayah ini pun tergolong rendah. Apabila terjadi hujan salju di tempat ini, rasa-rasanya tidaklah mungkin. Namun hujan salju disertai dengan cuaca ekstrim menghantam tanah Arab. Gurun pasir yang berada di dekat Tabuk, Arab Saudi berubah menjadi hamparan salju putih. Fenomena ini dipercaya sebagai salah satu tanda kiamat yang sudah semakin dekat. Yang kedua, mengeringnya Sungai Eufrat. Sungai Eufrat adalah sebuah sungai yang bermata air di Anatolia, Turki, dan bermuara di Teluk Persia. Sungai ini merupakan salah satu sungai terpanjang yang berada di Asia bagian barat dengan panjang mencapai 2.781 meter. Badan Antariksa NASA yang melakukan penelitian terkait hal ini dibuat terhenyak karena Sungai Eufrat mengalami kekeringan secara pasti. Mulai dari tahun 2003 hingga 2010 saja, debit air sungai yang berada di Turki, Syria, Irak, dan Iran telah kehilangan hingga 144 juta kilometer kubik, dan tahun-tahun setelah itu, debit air yang berkurang semakin besar. Bila hal ini terus-menerus terjadi, diperkirakan Sungai Eufrat akan benar-benar kering dalam waktu yang tidak lama lagi. Yang ketiga, munculnya gunung emas di Eufrat. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak akan terjadi kiamat hingga Sungai Eufrat
asap ini, hingga jika seseorang menempelkan telapak tangannya persis di depan wajahnya, ia tidak dapat melihat tangannya tersebut. Duhon ini merupakan peristiwa yang ditakuti Dajjal karena asap ini akan membuat sebelah mata Dajjal meleleh sehingga buta serta memunculkan tulisan kafir di keningnya. Kabut asap ini juga akan mematikan bagi orang-orang kafir dan membuat cacat. Adapun bagi orang-orang beriman, kabut asap duhon tersebut hanya membuat mereka seperti orang terkena flu. Kelima, keluarnya Adabah dari dalam bumi. Menjelang datangnya hari kiamat akan muncul hewan melata dari dalam tanah. Hewan ini disebut Adabah atau Dabbatul Ard. Hewan melata ini akan keluar di antara bukit Sofa dan Marwah, kota Mekah, dengan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia juga dapat berbicara kepada manusia. Tidak diketahui dengan pasti bentuk sesungguhnya dari hewan ini. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Adabah memiliki tubuh yang sangat besar dan melata. Hewan ini akan keluar setelah matinya Ya'juj dan Ma'juj. Apa tujuan dari munculnya hewan ini? Tak lain adalah untuk memberi tanda pada wajah manusia. Ia akan membuat wajah orang beriman menjadi cerah dan sebaliknya wajah orang-orang yang kafir menjadi gelap, sehingga antara orang mukmin dan kafir tidak terlihat berbeda. Nah, itu dia. Jadi tadi pengertian hari kiamat apa? Nah, hari kiamat di mana semua alam semesta bumi ini beserta isinya hancur tanpa terkecuali. Terus adapun dalilnya itu terdapat di surah Al-Jathiyah ayat 24, terus di surah Az-Zariyat ayat 5 sampai 6. Itu dalilnya ada. Terus macam-macam hari akhir, ada yang tahu macam-macamnya? Macam-macam hari kiamat. Ya, cuma dua. Ya, cuma dua. Betul. Kiamat subro apa kiamat subro? Kiamat subro itu kiamat kecil. Ya. Contohnya gimana kiamat subro? Terus orang meninggal. Itu kiamat subro itu ada ini dalam kehidupan kita sehari-hari dia itu gitu biasanya. Kalau kiamat kubro itu dia yang semua hancur. Tanda-tanda hari kiamat. Tahu? Tanda hari kiamat. Itu juga tanda hari kiamat itu kiamat subro sama kiamat kubro. Tapi kan kalau kiamat subro dia telah tanda-tandanya. Yang meninggal itu ini disia-siakan amanah tuh kiamat subro. Terus manusia akan bermegah-megah dalam membangun masjid tuh tanda-tanda kiamat subro lah itu. Kiamat kecil. Terus orang yang beragama yang benar itu terkucilkan. Tahu ngerti maksudnya? Yang beragama itu terkucilkan dia. Macam enggak diapa gitu, enggak dipentingkan. Terus kemaksiatan bertambah. Tahu maksiat? Itu dia. Terus kalau tanda-tanda kiamat besar, tahu? Nah, tanda-tandanya kayak mana mau kiamat besar itu? Enggak, itu kan apa subro? Ini dia. Matahari terbit dari ufuk barat. Tuh, satu. Terus iya, yang tadi kan? Ya, itu. Terus ini yang tadi. Terus keluarnya Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi itu termasuk dalam lingkungan Ahlul Bait. Ya.
Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Baru tadi kan keluarnya asap kan tadi dari tangan. Tuh. Terus itu apa? Itu kan nanti ya. Ya. Terus sebelum nanti hari kiamat kan itu nanti apa? Oh, ditiup trompet dari sangkakala. Tuh dia baru dia nanti semua hancur lah bumi ini. Terus ada yang mau bertanya? Nggak ada. Mau bertanya? Udah. Terus enggak kita bagi kelompok ya, bagi 2 kelompok. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu yang bagi. Ini aja bagi 2. Ini bagi 2. Terus ini diskusikan, catat ke kelompok. Satu buku aja dia apa? Ini ada satu buku aja. Siapa yang nyatet? Satu kelompok catat pertanyaannya. Satu kelompok. Ya. Apa? Sebutkan pengertian hari akhir. Tuliskan pengertian hari akhir. Terus tanda-tanda hari akhir. Udah itu aja. Jelaskan ya. Enggaknya apa di depannya buku-bukunya jadi kayak Udah siap? Masing-masing perwakilan kelompoknya membacakan hasil diskusinya ya. Kelompok siapa duluan yang mau? Ini maju. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang hari sifat percaya kebenaran adanya yang menjadi jembatan untuk menuju kehidupan selanjutnya di akhirat yang kekal dan abadi. 2. Tanda kiamat kecil alamatus subro. Disisiakan amanat dan manusia akan berdengar beda dalam bangun masjid. Orang beragama yang benar terkucilkan. D. Kemaksiatan bertambah. Orang yang baik berkurang sedang yang jahat bertambah banyak. Aurat juga pasal keharaman menjadi mudah dan banyak. Tanda-tanda kiamat besar alamat kubro. Matahari terbit dari ufuk barat. B. Munculnya binatang ajaib atau melata yang dapat berbicara dengan manusia. C. Keluarga Imam Mahdi. D. Keluarnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. G. Keluarnya asap dukun. Terdengarnya tiupan trompet sang kakala. Tangan. Selanjutnya kelompok kedua. Disebutkan hari akhir. Tanda-tanda hari akhir jelaskan. Jawab. 1. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percaya
F. Aurat dibuka masal keharaman menjadi budidaya dan gaya. Tanda-tanda kiamat besar atau alamatu kubra. A. Matahari terbit dari ufuk barat. Munculnya binatang gaib atau melata yang dapat berbicara dengan manusia. C. Keluarnya Imam Mahdi. D. Keluarnya Dajjal. E. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. F. Keluarnya bangsa Yajud dan Ma'jud. 9. G. Keluarnya azab Tuhan. H. Terdengarnya tiupan trompet sangkakala. Tangannya. Nah, itulah dia pengertian sama tanda-tanda hari kiamat. Jadi dapat kita simpulkan pengertian hari kiamat itu hancurnya semua alam semesta beserta isinya, tanpa terkecuali. Tanda-tandanya itulah. Coba saya sebutkan sama-sama apa aja. Matahari terbit dari ufuk barat. Munculnya binatang ajaib atau melata yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya Imam Mahdi. Keluarnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya bangsa Yajud dan Ma'jud. Keluarnya azab Tuhan. Terdengarnya tiupan trompet sangkakala. Ya, itulah dia. Ya, makanya kita harus rajin-rajin beribadah. Karena kan kita nggak tahu entah kapan hari kiamat itu kan. Tuh. Jadi sekianlah materi hari ini. Ya, kita tutup dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.